Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali majlis kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqarrabukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana bikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Tentunya kita sadari sepenuhnya bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak ada daya upaya kecuali semuanya merupakan karunia Allah. Kita tidak bisa menggerakkan tangan kita kalau tidak Allah memberikan kekuatan pada tangan kita. Kita tidak bisa menjadikan telinga kita bisa mendengar kecuali Allah memberikan pendengaran pada kita. Kita tidak bisa melihat kecuali Allah memberikan penglihatan pada kita. Bahkan kita tidak akan mampu mengedipkan mata kita kecuali Allah memberikannya. Bahkan pada siang hari ini kita juga merasa berbahagia bahwa kita bisa bermajelis. Mudah-mudahan ada maslahat-maslahat yang bisa kita petik dari majelis ini. Harapan kita tentunya majelis ini juga akan menambah meningkatnya nilai-nilai kesadaran kita bahwa kita adalah hamba Allah. Dari majelis ini juga kita berharap bahwa akan melahirkan orientasi hidup yang semakin lurus ke depan. Karena kita menyadari bahwa hari ini luar biasa kondisi dunia, khususnya negeri kita Indonesia ini. Kalau sebelum kemerdekaan, bahkan di awal-awal abad ke-7 ya, Nusantara ini sudah dihuni oleh orang-orang yang beragama Islam, karena dibawa oleh para pejuang-pejuang sejak dari zaman para sahabat. Bahkan kemudian menjadi kesultanan-kesultanan yang puluhan jumlahnya, tidak terhingga, banyak. Ada yang tercatat dalam sejarah sampai hari ini, ada yang mungkin tidak tercatat. Tapi yang jelas bahwa umat Islam sudah menempati negeri ini sejak abad ke-7. Demikian dicatat oleh para sejarawan. Bahkan menjelang kemerdekaan kita pahami bahwa belum ada namanya NKRI, belum ada. Yang ada kesultanan-kesultanan. Oleh sebab itu dalam perjuangan membebaskan diri dari penjajahan para penjajah, lebih dominan teriakan-teriakan takbir yang dipimpin oleh ulama-ulama ya, di berbagai belahan Nusantara ini. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin hari ini, kita sangat sedih karena Islam dan mereka-mereka yang komitmen pada Islam mulai dipojokkan oleh banyak pihak yang tidak menyukai Islam. Sebut saja misalnya Islamophobia.
Islamfobia. Kalau kita sebut Islamfobia artinya orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang takut pada Islam. Ternyata kalau kita teliti, kita klasifikasi, maka kita tidak hanya menemukan orang-orang yang non-Muslim, tetapi di dalam juga kita mendapatkan orang-orang Islam sendiri yang ikut cawe-cawe menyampaikan pikiran-pikiran yang kurang menyukai Islam. Itu yang kita sebut dengan fobia Islam. Tentunya kampanye-kampanye tentang fobia Islam ini memang sudah lama dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu sejak masih zaman penjajahan. Ya, sebut saja misalnya ajaran-ajaran Sunan Gunung, bagaimana beliau mendiskreditkan ajaran Islam, memilah-milah Islam. Bahkan di abad-abad 20 ini sudah ada yang namanya Rand Corporation, satu lembaga swasta yang dibiayai oleh Amerika. Kerjaan mereka meneliti Islam, bagaimana memojokkan Islam. Rand Corporation. Di antaranya rekomendasi mereka adalah menyebutkan bahwa susah menundukkan umat Islam itu kalau tidak dicabik-cabik Quran dari dada mereka. Itu salah satu bentuk pernyataan daripada Gladstone. Nah, cara mencabik-cabik ini tentunya bukan sobek-sobeknya kertas Quran ini, kan? Tapi bagaimana membuat Quran di dada kaum muslimin itu acak-acakan. Orang merasa sudah menjadi Islam kalau dia sudah sholat. Orang merasa dia sudah Islam kalau dia sudah menunaikan ibadah haji. Walaupun nanti dalam sikap sehari-harinya menolak syariat Islam. Itu fakta di lapangan kaum muslimin. Fakta ini kalau kita hubungkan ya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi katakanlah tahun-tahun belakangan ini, itu luar biasa Pak. Musibah demi musibah menimpa negeri ini. Barangkali memang perlu kita tawarkan kepada banyak pihak untuk sama-sama bertobatlah kepada Allah. Ya, agar kita ditolong Allah, agar negeri ini diselamatkan Allah. Ya. Musibah-musibah itu kalau kita runtut mulai dari 2003, 2004 di Aceh bagaimana terjadi tsunami. Menelan 250.000 jiwa lebih. Bayangkan. Meluluhlantakkan ribuan hektar wilayah. Lantakan. Saya kebetulan memang tsunami Aceh itu, saya turun ke Aceh itu dengan tim saya selama 22 hari. Luar biasa kita melihat kengerian itu. Dilanjutkan ada gempa di Palu. Bahkan apa yang dinamakan likuifaksi, bumi dibalikkan oleh Allah. Bumi dibalikkan oleh Allah. Ya. Sumbawa, banjir bandang, Gunung Merapi meletus, tanah longsor. Ya. Kita dengar terakhir ini di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Puncak Bogor. Itu menelan korban tidak sedikit. Harta benda yang luar biasa ludes, luluh lantak. Rumah, mobil, kanyut. Musibah melanda negeri ini. Ya. Apakah ada hubungannya dengan upaya-upaya mereka memojokkan Islam? Bisa jadi. Gitu ya. Apakah diakibatkan oleh orang-orang yang mengingkari Islam? Bisa jadi. Apakah ada hubungannya dengan para koruptor yang merajalela? Bisa jadi. Apakah hubungannya dengan kejahatan-kejahatan lainnya? Bisa jadi. Apakah ada hubungannya dengan para petinggi-petinggi yang zolim, kejam, tidak memikirkan rakyat? Bisa jadi. Yang jelas saya akan menyampaikan ada satu ungkapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau ini hidup di abad ke-8 Hijriah. Ya. Beliau adalah salah satu murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Murid Ibnu Taimiyah itu di samping Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini ada juga Ibnu Katsir, ada juga yang namanya Imam Az-Zahabi, dan kali ini yang akan kita nukil ungkapan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Setelah beliau menyatakan membacakan ayat surat Asy-Syura ayat 30 yang saya tunjukkan di depan ini. Ya. Wa ma asabakum min musibah. Ya. Dan apa saja dari musibah yang menimpamu. Fabima kasabat aidikum. Itu merupakan akibat dari perbuatan tanganmu, ulahmu, amal-amal burukmu, gitu ya. Wayafu angkasir, Allah memberi maaf pada kamu banyak sekali. Jadi kalau setiap kesalahan diazab Allah, wah lebih parah lagi Pak, lebih parah lagi. Nah, mengomentari ayat ini, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa dosa dan maksiat itu menjadi biang kerok terjadinya berbagai bencana, musibah silih berganti. Ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa Quran banyak sekali menjelaskan, ya, yang intinya biang kerok seluruh musibah-musibah yang terjadi itu karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maksiat dilakukan manusia. Kalau tadi saya hubungkan, apakah ini musibah ini ada kaitannya dengan pembangkangan orang-orang terhadap Islam? Bisa jadi. Apakah juga berkaitan dengan orang-orang yang menolak syariat Islam? Bisa jadi. Apakah juga berkaitan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan hari ini dan mendiskreditkan Islam? Bisa jadi. Karena isu santernya kan begitu hari ini kan, intoleran, radikal, macam-macam lagi. Iya. Apakah ada hubungan dengan ini? Bisa jadi. Karena semua fenomena-fenomena ini menggambarkan maksiat-maksiat besar, dosa-dosa besar, pembangkangan kepada Allah dan Rasul. Itu. Pembangkangan kepada Allah dan Rasul. Pembangkangan pada Allah dan Rasul itu berakibat fatal. Berakibat fatal. Di dunia, manusia membangkang pada Allah dan Rasul itu akan tersesat hidupnya. Akan tidak punya kemantapan. Tidak bisa menciptakan keharmonisan. Iya. Di akhirat jahanam. Kita bukan memvonis, bukan, tapi ayat menegaskan itu. Coba kita lihat sebentar. Ya. Ada surat An-Nisa, ayatnya 115. Ya. Ayat yang di sebelah kanan
terjemahannya sebelah kiri. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ini menjelaskan ada dua dimensi kehidupan yang akan dialami oleh orang-orang yang menentang Rasul, orang-orang yang memusuhi Rasul, orang-orang yang membenci Rasul, orang-orang yang menolak ajaran Rasul. Mana ajaran Rasul itu? Islam. Mana Islam itu yang kita minta dalam setiap sholat kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permintaan kita. Tegas permintaan kita, jelas permintaan kita. Iya. Tapi kadang-kadang orang-orang yang bersolat bersama kita itu, yang juga sama-sama dengan kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu, yang juga menegaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu, yang menggaris bawahi dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu, yang sama-sama menyatakan amin itu, beda dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin taat kepada Allah, mereka maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul, menentang aturan Allah, menentang syarat Islam, membenci Islam, bahkan barangkali mengkriminalisasi Islam. So, tidak ada Islam yang intoleran, itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Islam radikal, itu tidak ada. Tidak ada Islam teroris, itu tidak ada. Tapi kalimat-kalimat ini ditempelkan, dipasangkan, distempelkan, distigmakan kepada orang-orang yang ingin komit kepada Islam. Gitu. Kalau kita lihat apa sih yang mereka tuntut dengan intoleran itu apa sih? Ah, kamu intoleran, maksudnya apa? Dia menginginkan kita masuk ke dalam keyakinan dia, mengakui keyakinan dia. Tidak bisa. Kalau dia kenakinya intoleran itu, toleransi itu adalah mengikuti keyakinan dia, biarlah kita dikatakan intoleran, tidak apa-apa. Karena toleran sebagaimana yang mereka minta itu adalah toleran yang bermakna murtad dari Islam. Coba kita lihat sebentar ayat ini. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa menyelisih Rasulullah. Menyelisih itu bisa menentang, bisa menolak, bisa meminggirkan, bisa mengkriminalisasi, bisa mendiskreditkan, bisa menampilkan wajah Islam yang coreng-moreng, bisa. Mimba di mata bayanul huda, setelah datang kepada mereka, setelah jelas kepada mereka, setelah terang kepada mereka tentang jalan kebenaran, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan-jalan bukan jalan para sahabat. Karena ayat ini menurut Ibnu Katsir, ayat ini sabilil mu'minin ini adalah sahabat. Karena ayat ini di zaman sahabat ada, ayat ini turun. Jadi sebagai contoh itu adalah sahabat. Jadi intinya, barang siapa menyelisih Rasulullah, barang siapa menentang Rasul, barang siapa memusuhi Rasul, setelah datang kepada mereka kebenaran itu dan tidak mengikut jalan sahabat. Jadi ada orang-orang yang terima Islam tapi tidak ikut sahabat. Bagaimana itu? Kami Islam juga, gitu ya. Kami cinta Rasul juga, kalau misalnya begitu. Tapi dalam prakteknya mereka tidak ikut Rasul, mereka tidak ikut sahabat. Bahkan kadang-kadang mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Tapi mereka menolak bagaimana konsep kehidupan para sahabat. Ya. Maka apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan dia tenggelam dalam kesesatan yang dia kuasai. Jadi orang-orang yang menentang Rasul, yang mengaku Islam, sholat bersama kita juga. Kalau yang tidak sholat sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Sholat bersama kita juga. Ya. Tapi dia menolak konsep ini yang diajarkan Rasul. Nuwallihi ma tawalla. Maka kami biarkan dia tenggelam dalam kesesatan yang dia kuasai. Di mana kesesatan itu? Di muka bumi. Tatkala masih hidup, dia akan tenggelam dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannam. Ya. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam. Kata siapa ini? Firman Allah, bukan kata saya. Jadi saya tidak memponis, tapi barang siapa menentang Rasul, tidak mengikuti jalan para sahabat, maka di dunia dia akan tersesat. Ya. Yang kadang-kadang manusia ini tidak tahu kalau dia sesat. Kenapa? Dia tidak paham mana itu sabilil mu'minin. Ya. Sabilil mu'minin itu adalah jalan orang-orang beriman, itu adalah Islam. Yang kita minta dalam salat tadi itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sangat jelas sekali, Pak. Sangat jelas sekali. Tapi barangkali memang tidak berangkat dari keyakinan yang menggigit kepada Islam. Tidak berangkat dari situ. Dia kira antara sholat dan perbuatan itu boleh beda. Boleh beda. Ya. Nuslihi jahannam, dan akan kami tenggelamkan dalam jahannam, masukkan dalam jahannam. Wasaat masiro. Jahannam itu tempat seburuk-buruknya, tempat kembali. Kita dengar ada, ya masih mendingan sih, karena kita anggap ini orang bodoh ya. Ada seorang artis dengan bangganya dia menyatakan, nggak apa-apa saya masuk neraka. Saya nanti ketemu teman-teman yang hebat-hebat di situ. Saya akan bikin acara. Kalimat ini keluar karena dari lisan yang tidak paham. Kalau lisannya sadar, paham bahwa jangankan neraka jahanam, Masya Allah, kita kepercik api las saja pedih, kepercik api las saja pedih. Kita memegang korek api yang baru kita korek, kemudian kita pegang, itu kita kepanasan. Kita nginjak puntung rokok tidak sengaja, luar biasa panasnya, kelojotan kita. Iya. Kenapa? Lemah pemahamannya tentang yang gaib. Lemah pemahamannya tentang Allah. Bahkan barangkali tidak paham tentang Allah. Kalau menyatakan biarkan, nggak apa-apa saya masuk neraka, itu nantang Allah. Tapi mudah-mudahan dia dimaafkan Allah karena dia bodoh. Tapi kalau yang profesor, sulit saya akan menyebutkan dia dimaafkan Allah, sulit. Apakah ada profesor yang menentang Rasul? Ada. Tatkala kita sampaikan sholat lurus dan rapat, apa yang dia katakan? Kita katakan lurus dan rapat agar tidak ada setan yang masuk di tengah-tengah kita. Dia katakan, saya senang kalau setan sholat bersama saya. Ini seorang profesor, tapi akal berpikirnya, cara berpikirnya, nilai-nilai keyakinannya mirip dengan artis yang kita sebutkan tadi. Ya.
Syaitan nggak bakal sholat, syaitan nggak bakal sholat. Iblis nggak bakal sholat, iblis. Kalaupun sholat pun tidak terima Allah, syaitan dan iblis ini nggak terima Allah. Nggak apa-apa kalau syaitan sholat, nggak apa-apa sama saya, nggak apa-apa. Saya senang kalau syaitan sholat. Ini kan menentang Rasul ini. Ya. Satu ketika saya dipaksa teman untuk mengimami sholat asar di masjid di komplek tempat putra saya tinggal. Saya ngadap dulu menyebutkan kepada para jamaah, nggak berani rapat Pak. Belum. Satu orang jawab belum. Ini bukan belum, tidak berani. Kenapa? Kita tidak sadar kita itu siapa, COVID itu apa, hingga punya COVID itu karena apa. Tapi karena kita sudah kena framing, ya. Awas, distancing, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Loh, kita misalnya itu sudah cuci tangan, bahkan sudah mengembuskan air lewat hidung kita sudah cuci muka kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita. Kemudian kita takbir, menghadap arah yang sama, tidak saling berhadapan. Kira-kira logis nggak kita masih ketakutan? Kita jadi tamu Allah. Kita hamba Allah yang sudah menghambakan diri kepada Allah. COVID itu juga hamba Allah. Itu Pak ya. Jadi ini memang kita membongkar framing ini sulit. Framing yang salah itu akan menyuburkan maksiat. Kalau betul-betul kita takut sholat rapat, jangan sholat di masjid, pulang. Ada alasan syar'i kita untuk pulang. Kenapa? Ada binatang buas, ada bencana banjir, ada gempa bumi. Jangan sholat di masjid, di rumah. Ada COVID yang kita sangat mengerikan betul, kita ngeri betul. Pulang. Kalau cuma agak-agak ngeri sudah tawakal pada Allah saja, rapat karena kita sama-sama menghadap kiblat. Tapi logika kita sudah kena permak oleh opini-opini yang muncul. Kalau kita ngomong begini, ada seorang ustadz muda yang suka guyon di YouTube ya. Dengarkanlah fatwa ahli, jangan orang-orang yang ahli berfatwa. Maksudnya kita diajak dia kan. Nah, kita bukan ulama. Kita memang bukan ulama, tapi kita takut kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita yakin betul kepada Allah. Ya. Baik, saya teruskan. Jadi, kenapa sih kita bisa taat kepada Allah? Ya. Karena kita kenal kekuasaan Allah. Kita yakin dengan takdir Allah. Ya. Kita mutmain dengan ketetapan Allah. Kita nyaman dengan ketetapan Allah. Ada seorang sahabat namanya Habab bin Ars. Habab bin Ars ini salah seorang sahabat yang di awal-awal Islam disiksa oleh majikannya, dia budak. Karena dia masuk Islam disiksa. Penyiksanya itu tidak tanggung-tanggung. Di rumah itu kan ada alat untuk bikin golok, pedang, tombak, panah dan sebagainya. Karena ini ahli menempa besi. Habab bin Ars ini. Nama lainnya kalau tidak salah saya Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin. Ya. Dia disiksa besar-besaran oleh majikannya. Kemudian setelah dia dimerdekakan oleh sahabat yang lain,
Dia banyak menyumbangkan tenaganya membuat pedang segala macam ya, panah, tombak. Rasulullah itu menyebutkan, kalau kalian ingin tahu bacaan Quran sebagaimana turunnya, cara membaca Quran sebagaimana turunnya, belajar sama Habab. Dalam riwayat disebutkan di antara yang belajar sama Habab itu adalah Fatimah binti Khattab, adik Umar bin Khattab. Kemudian Sa'id bin Zaid. Apa ungkapan yang terkenal dari Habab ini? Kalian tidak akan bisa menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah. Saya ulangi, kalian tidak akan bisa menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah kalau kalian tidak dengan Quran. Jadi bahasa lain, tanpa Quran kalian tidak akan bisa menjadi hamba yang dekat dengan Allah, tidak bisa. Oleh sebab itu para aktivis, lebih-lebih para ulama, para dai, tentunya mereka lah orang-orang yang paling dekat dengan Quran, karena mereka ingin dekat dengan Allah, mereka ingin ditolong Allah, mereka ingin diberi kekuatan oleh Allah. Ya mudah-mudahan kita sudah begitu, karena kita sudah lama mensosialisasikan one day one juz, gitu ya, satu hari satu juz. Sebenarnya kalau mau kita praktekkan dengan serius gampang. Siapkan waktu kita 1 jam lah paling tidak, yang bersih ya 1 jam ya, 1 jam net gitu ya. Sebelum subuh kita sudah duduk memegang Quran. Bisa sholat malam dulu, bisa baca Quran dulu. Ya, kalau dengan bacaan yang tidak terlalu panjang, sholat malam antum 11 rakaat bisa ketemu. 8 sampai 7 lembar bisa ketemu bacaan Quran, bisa ketemu. Bisa. 8 atau 7 lembar Quran ketemu itu artinya sudah hampir 1 juz. Pada subuh antum melanjutkan dengan 2-3 lembar atau bahkan bisa lebih. Jadi masih cukup enteng untuk menyelesaikan 1 juz itu ya. Berarti 1 bulan kita 1 kali khotam. Baik, saya akan kembali kepada mukadimah awal saya tadi, bahwa biang kerok atas terjadinya berbagai musibah itu, kita tidak boleh nyalakan Allah, tapi maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Oleh itu musibah itu bisa dilihat dari 3 sisi, 4 sisi. Musibah itu bisa dilihat dari 4 sisi. 1, musibah itu sebagai azab. Ya. Musibah itu sebagai azab. Ada satu ayat pada surat 17, bukan dulu sebentar. Mata ini sudah tidak lincah. 17 ayatnya 16. Coba ya. Wa iza aradna an nuhlikal qaryah amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa qala al qawlu pada marna tamiro. Ya. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Maksudnya hidup mewah ini para pembesar, para hartawan, para intelektual, orang-orang yang bisa berpikir, ya, untuk mentaati Allah.
tapi mereka melakukan kedurhakaan, papasaku fiha, bahkan membuat kerusakan. Ya, kerusakan itu macam-macam Pak. Ada kerusakan berpikir, ada kerusakan moral, ada kerusakan alam karena ulah tangan gitu ya. Kerusakan. Maka Allah menyebutkan faqa alaihil qawlu pada mana tadmiro, maka telah tetap keputusanku kata Allah, kemudian kami akan hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi salah satu bersiko kalau kita dipimpin orang-orang zalim, orang-orang yang anti-Islam, orang-orang yang fobia Islam, siapa saja pemimpin itu, ya siapa saja pemimpin itu, maka salah satu risiko yang akan kita hadapi akan terjadi berbagai macam bencana. Ya. Sebab salah satu peran, salah satu fungsi, salah satu substansi musibah itu azab bagi orang-orang zalim dan orang-orang yang ingkar pada Allah. Coba kita lihat kenapa Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa diturunkan dari surga. Ya. Dalam riwayat disebutkan karena mereka mendekati pohon yang terlarang. La taqrubu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon itu. Ya, tapi atas godaan iblis yang ada di surga waktu itu, mereka akhirnya tergelincir mendekati pohon. Ya. Tapi tentunya Nabi Adam dengan kita beda Pak. Nabi Adam itu dalam desain Allah memang sebagai satu bentuk ibrah. Kenapa? Beliau tobatan nasuha betul. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, dalam doa yang kita temukan dalam Quran, bagaimana Nabi Adam alaihissalam diajari Allah bagaimana cara bertobat. Beliau menyebutkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Bahkan begitu turun ke muka bumi diingatkan lagi oleh Allah, Qul nabitu minha jami'an. Turun kalian semua. Fa imma ya'tiyakum minni hudan faman tabi'a fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tatkala datang petunjuk dariku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa takut. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Bisa kita lihat juga bagaimana musibah-musibah lain, misalnya apa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan Allah yang kafir itu. Kaum Nabi Nuh yang kafir. Antum bayangkan saja Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Dapat hanya berapa puluh orang. 950 tahun, nggak sebentar. Yang ngejeknya luar biasa. Bahkan istri dan anaknya pun tidak ikut Nabi Nuh. Ya. Kenapa Allah tenggelamkan? Karena juga durhaka kepada Allah. Ya. Dalam catatan ini kita temukan kenapa kaum Ad, ya, dihancurkan Allah dengan bencana angin puting beliung yang luar biasa, Pak. Menewaskan mereka, menghancurkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, hancur, kering. Disapu angin menjadi kering. Angin itu menyapu bagaikan api menyapu, kering. Ya. Ada juga kaum Samud. Didatangkan suara yang menggelegar, memutuskan jantung. Jadi suara kalau menggelegar betul Pak, itu Masya Allah Pak, itu bisa memutuskan jantung, suara menggelegar itu. Menewaskan semua yang ingkar pada Allah.
Maka saya kalau lagi walimahan Pak, ada walimahan, terus ada orang-orang lagi karaoke atau band orkes segala macam, saya tidak betah Pak, karena dam itu jantung itu luar biasa Pak. Apalagi memang kita benci dengan musik gitu ya, lebih lagi Pak, diganggu Pak. Maka kadang-kadang kalau saya diundang oleh teman, misal kenalan begitu, dan saya waduh, ada acara musik rupanya, saya mundur Pak, jantung nggak kuat Pak. Nah, kaum Nabi Samud itu dihancurkan Allah dengan suara menggelegar dari langit, buar, ya, menggelegar, memegakkan telinga, merontokkan jantung. Kaum Nabi Lut kalau dijelaskan, dikuipaksi Pak, dibalik. Kenapa? Karena kaum itu melakukan perbuatan-perbuatan yang hewan pun nggak mau Pak. Hewan saja nggak mau. Hewan yang tidak berakal saja, hanya punya naluri seks, naluri biologis. Hewan nggak mau melakukan apa yang dilakukan oleh LGBT. Bayangkan LGBT itu orang-orangnya punya akal. Tapi namanya kesetanan begitulah, kalau kesetanan itu. Ya, kalau kesetanan begitu. Belum ada kisahnya Pak, ayam jantan mengawini ayam jantan, ayam betina mengawini ayam betina, nggak ada kisahnya Pak. Hanya orang-orang gila seperti LGBT itu saja yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, di zaman Nabi Lut itu dibalikkan Allah. Balikkan Allah. Kemudian apa sih yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya dihancurkan Allah? Sama juga karena kemaksiatan kepada Allah. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tinggi. Hari ini memang tidak ada pewaris Fir'aun yang ngaku menjadi Tuhan, nggak ada Pak. Tapi mengaku bahwa dia bisa menciptakan undang-undang ada hari ini. Dan satu yang punya hak menciptakan undang-undang cuma Allah. Gitu ya. Kecuali undang-undang yang sifatnya dalam Quran tidak dijelaskan, misalnya lampu merah itu tanda tidak boleh jalan, itu tidak ada dalam Quran Pak. Boleh manusia berimprovisasi. Tapi kalau aturan hidup, way of life itu sudah ada. Saya sering ngomong gini Pak, Islam itu tidak hanya mengajari doa masuk WC dan keluar WC, masuk masjid dan keluar masjid. Tapi Islam juga mengajari bagaimana memilih pemimpin, mengatur negara. Islam mengajari itu. Terserah mau namanya apakah khilafah, khalifah, apa terserah. Tapi prinsip ini ada dalam Islam. Oke, kita benci dengan khilafah, oke. Kalau saya tidak benci Pak. Kalau ada, oke, dengan benci dengan kalimat itu, oke. Tapi mengatur itu ada dalam Islam, ada semua Pak. Gitu. Nah, kenapa Fir'aun ditenggelamkan Allah? Karena dia sombong, membangkang kepada Allah. Nah, saya merenung Pak. Minggu-minggu terakhir saya merenung. Kenapa sih Allah sampai turun, bahasa manusia turun tangan gitu ya, menghancurkan itu melalui alam semestanya ini. Gitu. Karena memang kejahatan-kejahatan di zaman yang dihancurkan Allah itu memang tidak bisa lagi ditangani oleh manusia. Fir'aun misalnya, Nabi Musa sudah tidak mampu mengatasinya. Namrud, Nabi Ibrahim sudah tidak mampu menanganinya. Kaum Sodom, Nabi Lut sudah tidak mampu menanganinya. Kaum Nabi Nuh sudah tidak mampu menanganinya. Gitu ya. Kaum Samud, Nabi Soleh sudah tidak mampu menanganinya. Tidak mampu. Nah, tatkala para utusan itu sudah tidak mampu mengatasinya, maka Allah akan mengatasinya, hancur. Sama Pak di berbagai belahan negeri hari ini. Kalau memang para mujahid, para pejuang, para ulama,
para kelompok-kelompok Islam yang komitmen sudah tidak mampu mengatasinya, maka Allah akan mengatasinya itu nanti. Allah akan mengatasinya. Bermacam-macam caranya, Pak. Bisa bencana alam, bisa gempa bumi itu tadi, tanah longsor, banjir. Bisa kemiskinan merajalela, bisa kejahatan merajalela di mana-mana bisa terjadi. Tapi persoalannya, Pak, persoalannya bahwa kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam karena Islam mengajarkan pada kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kenapa sahabat itu mendapatkan pujian istimewa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kuntum khairu ummah. Kamu sebaik-baiknya umat. Kita jangan GR, Pak. Itu sahabat. Kita bisa masuk dalam radius ini kalau karakter sahabat kita warisi. Gitu. Karena sahabat mendapatkan kalimat ini karena mereka punya karakter yang luar biasa. Amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Beriman pada Allah. Oh, hari ini Masya Allah, Pak, korupsi itu bisa sukses miliaran triliunan itu karena berjamaah. Nggak bisa sendiri, nggak, Pak, nggak bisa. Nggak bisa, mesti melibatkan banyak pihak. Gitu. Triliunan itu, Pak, saya membayangkan 1 triliun itu, Pak, kalau uangnya puluhan ribu semua, Pak, puluhan ribu ya. Ini ruangannya nggak muat, Pak. Amat. Barangkali kalau 50-an ribu, barangkali separuh ruangan inilah tidak muat, Pak. Kok bisa hilang uang itu ya? Jadi tidak mudah, Pak, menghilangkan uang sekian banyak itu, Pak, nggak mudah. Itu mesti berjamaah. Jadi kejahatan berjamaah. Kalau itu kejahatan berjamaah ini sudah tidak bisa lagi ditumpas oleh pribadi-pribadi, nggak bisa. Maka para sahabat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kuntum, kalian itu khairu ummah, sebaik-baik umat. Kalau Said Qutb menyebutkan tidak ada umat yang bisa seperti itu. Sesudahnya pun, sebelumnya belum ada umat seperti itu, dan sesudahnya tidak akan ada seperti itu. Maksudnya tidak ada dalam jumlah yang sebanyak itu. Para sahabat itu semuanya orang yang terus berjuang. Untuk bayangkan saja, Pak, jumlah sahabat itu 124.000. Yang dikuburkan di Madinah, Mekah dan Madinah tidak sampai 10.000, Pak. Jadi kuburan para sahabat di Mekah dan Madinah itu kalau dihitung nggak sampai 10.000, Pak. Kemana yang 100.000 lebih itu kemana? Bertebaran ke seluruh muka bumi ini, ke seluruh dunia, termasuk Indonesia Nusantara ini. Itu. Dan mereka apa? Menyebarkan Islam. Dan mereka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu yang menyebabkan mereka sukses. Tapi tidak cukup mereka kata waktu tu'minuna billah, beriman kepada Allah sungguh-sungguh. Artinya semua muatan Quran ini diyakini. Coba kita kembali kepada surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Itu kitab la raiba fihi. La raiba fihi itu maksudnya mengandung satu penjelasan tentang kualitas. Tidak ada keraguan, tidak perlu ragu.
Ini kualitas, Pak. Tidak perlu ragu, ini bersih. Tidak perlu ragu, ini tidak najis. Misalnya, Pak ya. Tidak perlu ragu. Jadi di awal ayat sudah menyebutkan la raiba fi, tidak ada keraguan. Itu berkaitan dengan kualitas. Hudalil muttaqin, itu kaitannya dengan manfaat besarnya. Ya. Jadi ayat sepotong ini, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, itu menggambarkan kualitas dan manfaat. Hudalil muttaqin. Sekarang kan abad modern, Pak ya. Orang kalau ngerti tentang teknologi, apa sih namanya, IT, orang pegang HP begini, sebutkan saja alamatnya, dia bisa cari tidak nyasar. Kecuali kalau gaptek, saya gaptek, Pak. Jadi belok kiri, saya ragu belok kiri ke ini bukan. Belok kiri, saya ragu nggak belok, terus lagi. Dituntun lagi Pak, belok kiri, belok kiri. Belok kanan, saya ragu Pak. Apa iya jalan kecil begini? Terus lagi. Nah, GPS itu apa? Untuk memandu perjalanan agar tidak nyasar sampai ke tujuan. Nah, Quran ini melebihi GPS, Pak. Hudalil muttaqin. Tapi yang bisa diberi petunjuk di sini adalah orang-orang takwa. Yang bisa mendapat petunjuk ini bisa menjadikannya ini cara mencari alamat. Apa sih alamat yang mau kita cari? Alamat selamat dunia dan akhirat, Pak. Ya. Alamat selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang ingin kita cari. Tidak ditemukan di tempat lain, tidak ditemukan, nggak ada, Pak. Karena satu-satunya wahyu yang lengkap, yang orsinil, otentik, hanya Al-Quran. Tibyanil kusyai wa nazalna alaikal kitab tibyanil kusyai. Ya, kami turunkan kepada engkau Muhammad kitab ini yang menjelaskan seluruh persoalan. Antum bayangkan, Pak, bagaimana resikonya orang-orang yang acuh terhadap Quran ini. Bagaimana resikonya orang-orang yang anti terhadap syariat Allah. Ya seperti kita hari ini, negeri kita hari ini, Pak. Babak belur dari sisi mana saja. Untuk bayar utang saja kita ngutang lagi, Pak. Saya ulangi, untuk bayar utang saja, bayar bunga utang kita mesti ngutang. Misalnya saya ngutang pada si Fulan 100 juta, bunganya 300.000 sehari, gitu ya. Atau katakanlah bunganya 3 juta 1 bulan. Ya, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak. Uang yang saya utang tadi sudah habis. Saya lakukan untuk maksiat, nauzubillah min dzalik. Habis. Boro-boro mau bayar utangnya, bayar bunganya saja saya tidak bisa, Pak. 3 juta saya diminta tiap bulan. Ya, 3 juta setiap bulan. Itu kalau bunganya 1%. Kalau bunganya 10%, saya perlu menyiapkan uang 30 juta setiap bulan. Dari mana saya bayar? Saya ngutang lagi kepada si B dengan berbunga juga. Itu negeri ini hari ini, Pak. Untuk membayar bunga hutang saja kita ngutang lagi. Kalau tidak percaya, Bapak klik di Google berapa hutang negara, bagaimana negara membayar hutangnya. Ya, sekarang apa teknologi, Pak? Tinggal bertanya sama Mbah Google, Pak. Kita akan dapat data. Nah, mari kita sadari ini, Pak.
kita hari ini agar kita berhati-hati. Wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Pada surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal ladzina zalamu minkum khassah. Kita lihat di sini, Pak. Surat 8. Ya. Apa nggak naik, Pak? Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kamu saja. Ketahuilah Allah itu amat keras siksaannya. Wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu khassah. Takutlah kamu pada fitnah. Fitnah itu bisa berarti syirik, bisa berarti azab, bisa berarti kezaliman, bisa berarti informasi yang bohong, hoax. Takutlah kamu pada fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja. Takutlah kamu pada azab. Yang sekarang bencana di Kalimantan Selatan, bencana di Sulawesi Barat, bencana di Puncak, itu tidak semuanya orang jahat, enggak. Nah, bagaimana agar kita bisa lepas dari hal ini? Tidak boleh diam, Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Ada satu kalimat begini, Pak, diungkapkan oleh Said Sabiq. Said Sabiq bilang begini, kebatilan itu tidak akan pernah bisa tegak. Kebatilan itu tidak mungkin bisa tegak kecuali tatkala kebenaran itu lalai. Jadi kalau hari ini terlibas, tertindas, terpojokkan, ya seperti tidak ada gerak lagi. Kenapa? Karena umat Islam lalai. Maka dilanjutkan oleh Said Sabiq, seandainya para dai itu mau terus terang, jadi ngomong dengan lantang, ngomong dengan ngomong dengan penuh sikap teguh, tidak takut, ya, maka kebatilan itu akan redup seperti redupnya mata kelelawar. Itu. Jadi kenapa kebatilan itu merajalela? Ya, sudah nyata-nyata salah tapi tidak bisa kita memprotesnya. Kenapa? Karena memang barangkali umat Islam banyak diam. Ya, banyak umat Islam mengingkari kitabnya sendiri. Sholat, tapi mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan dalam sholat. Gitu. Zakat, wah, merasa rugi kalau mengeluarkan uangnya, merasa rugi. Padahal harta yang Allah berikan kepada kita itu merupakan karunia Allah agar kita bisa menolong orang-orang lemah. Ya. Saya sering bicara dengan keluarga saya, jangan khawatir melonggarkan kesempitan orang, pasti Allah melonggarkan kita. Jadi melonggarkan kesempitan orang, meringankan beban orang, itu Allah akan ringankan dan lapangkan beban kita. Ya. Tidak ada kebaikan orang-orang beriman yang tidak dibalas Allah. Ya, tidak ada. Kecuali orang-orang yang ingkar pada Allah. Ingkar pada Allah itu walaupun dia berbuat baik, ya, dia akan dihapus Allah. Kita bisa lihat, bentar Pak, sebagai penutup Pak ya.
Kita bisa lihat mulai dari 103. Mulai 103. Saat kaki 103. Ya. Mana ini Pak? Ya. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina amala. Katakan Muhammad, maukah kami beritakan kepada kamu bil ahsarina amala, orang-orang yang sangat merugi amalnya. Beramal Pak, merugi Pak, ya Pak. Kalau orang beriman, saya katakan tadi itu, tidak ada amalan orang beriman yang tidak dibalas Allah. Tapi ini apa yang terjadi? Ada orang-orang beramal tapi sia-sia. Alladzina dola saihum fil hayati dunia. Ya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia merasa dia telah berbuat baik. Jadi ada orang-orang berbuat baik, merasa telah berbuat baik, ditolak Allah. Pada ayat surat 104-nya dikatakan, ya, habitat amalhum, ya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fa habitat amalhum fala nuqbilu yaumil qiyamati wazna. Ya, pada ayat 105 itu disebutkan hapus amal mereka, hapus. Dia berbuat baik tapi hapus. Kenapa? Allazi zalika jazahum jahannamu bima kafaru wa takhudhu ayati wa rusuli huzwa. Nah ini Pak harus dicermati Pak. Kenapa hapus sama mereka? Itu balasan bagi mereka karena mereka kufur. Mereka menjadikan ayat Allah sunnah Rasul sebagai ejekan. Jadi ayat Allah diejek. Kalau kita dengar kadang-kadang di YouTube kan ada, saya baru ngerti Pak maksudnya Pak, kadal gurun. Masya Allah, julukan yang paling buruk. Kepada siapa itu Pak? Orang-orang yang mau berpegang pada Islam Pak. Ya. Kadang-kadang mereka sebut itu tadi Pak, radikal. Ya. Tidak pandai menyesuaikan diri. Nah, orang-orang yang begini Pak, Allah ancam. Nah, kalau orang-orang beriman, insya Allah Pak, seluruh perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan karena mereka mengikuti Rasulullah akan mendapatkan balasan, ganjaran, pahala dunia dan akhirat. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falyuhyihu hayatan thayyibah. Wa lanziyannahum biasa limakan ya'malun. Barang siapa beramal soleh, ya, man amila sholihan min zakarin, laki-laki kahiyah, aw unsa, wanita kahiyah, falyuhyihu hayatan thayyibah, maka akan mendapatkan jaminan hayatan thayyibah, satu kehidupan yang baik. Saya pernah sampaikan kehidupan yang baik ini, Ali bin Abi Thalib menyebutkan kebaikan di dunia, kebaikan di kubur, kebaikan di akhirat. 3 tempat ini kita butuh baik Pak. Ya. Dunia kita butuh baik. Apa itu baik di dunia itu? Perbuatan-perbuatan kita bernilai yang kita inginkan Pak. Sekecil apapun kita ingin perbuatan kita punya nilai. Ya. Gerak-gerik kita punya nilai insya Allah. Apalagi di dalam kubur Pak, Masya Allah, dalam kubur sudah tidak ada tempat kita meminta, tidak ada tempat kita untuk berlindung, tidak ada tempat kita minta tolong. Lebih-lebih kalau hari kiamat di akhirat. Oleh itu keperluan ini harus kita tutupi dengan amal soleh. Allahu a'lam bishawab. Masih ada waktu lah sekitar 20 menit, barangkali kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ya, mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini ada manfaatnya. Saya coba simpulkan bahwa seluruh bentuk bencana-bencana yang kita hadapi itu, yang kita terima itu ada karena azab Allah.
ada karena ujian Allah. Ya, sebab orang-orang yang mengaku beriman pasti diuji Allah. Ya. Ahasiban nasu ayyutruku ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan saja mengaku beriman, dia tidak diuji? Jadi orang-orang beriman akan diuji Allah. Uji Allah itu bisa diuji dengan khair, bisa diuji dengan syar, kejelekan. Ya. Yang ketiga, musibah itu bisa peringatan untuk orang-orang yang lengah. Azan itu salah satu bentuk peringatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu tanda waktu sholat sedang masuk. Nah, ujian apa? Musibah juga kadang-kadang jadi ujian juga. Astagfirullah, mengerikan. Nah, gitu ya. Kan. Kalau musibah itu Pak, kita dengar Pak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Nah, mestinya ya Allah dan astagfirullah itu berlanjut dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Ada waktu sekitar 10-15 menit ke depan, mungkin ada pertanyaan. Tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.